Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Ngajilan Ngopi Santai channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini, malam tanggal 16 bulan November, pertengahan November, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi dalam acara yang insya Allah penuh dengan berkah, yaitu acara zikir mengingat Allah. Meskipun lidah kita tidak mengucapkan kalimatut thayyibah, tidak mengucapkan zikir-zikir tasbih tahmid yang banyak, tapi thalabul ilmi ini juga merupakan zikir, karena di dalamnya itu disebut nama Allah. Dalam thalabul ilmi ini kan mengingatkan kita pada alam akhirat, maka juga disebut sebagai zikir. Pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah fa idza kunna 'idhaman nakhirah qalu astaghfirullahaladzim syariawan qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah wan nazi'ati, demi zat demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, ya. Gharqan, dengan pencabutan yang sangat, ya. Wan nasyitati, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang mukmin. Nashton, dengan pencabutan yang halus, ya. Ai wal malaikatul ladzina yanzi'una ruhal kafiri min jasadihi min kulli sya'ratin wa min tahtil adhafir wa usulil qadamain, ya. Jadi An-Nazi'at ini ditafsiri sebagai malaikat yang mencabut roh orang kafir dari jasadnya sampai di bawah setiap rambut dan di bawah ujung-ujung kuku, ya. Juga pangkal kedua telapak kaki. Kama yanzi'us sufuda al-kathir asy-sya'bi, seperti mencabut
kayu yang al-kathirash syu'abi, yang banyak cabangnya, minas sufi ya. Sufut itu safut ini adalah kayu ranting ya, yang banyak cabangnya, minas sufi dari bulu ya, al mubtali yang basah, fatakhruju nafsul kafiri kal ghariqi fil ma, maka jiwa orang kafir ini akan keluar seperti orang yang tenggelam di dalam air. Disifati jiwa-jiwa orang kafir ini ketika dicabut atau ruhnya dicabut oleh para malaikat, mencabutnya itu sangat seperti sebuah ranting yang banyak cabangnya yang sedang ada di dalam bulu ya. Bulu, mantel bulu itu loh. Suf itu mantel bulu yang sedang basah. Nah itu ada di dalamnya. Ya jelas ya sulit. Sulit dikarenakan menyawa orang kafir ini ketika dia itu mau dicabut, dia kan nggak mau mati sebenarnya. Nggak mau mati karena melihat kebenaran Islam, dia menyesal sampai mereka ini bilang laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Sampai mereka itu bilang andaikan aku diberi waktu ya. Waktu yang sedikit aja untuk masuk Islam. Tapi ketika semua yang gaib itu sudah terlihat, itu waktunya sudah habis. Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, ya, ketika nyawa sudah ada di sini, ini berarti pintu tobat sudah tertutup. Karena jawaban dari ujian itu sudah ditunjukkan. Ketika dicabut, nyabutnya ini kan dari ubun-ubun, malaikat itu. Dia tahu, akhirnya memberontak, nggak mau. Ruh yang ada di dalam tubuh itu sampai berpegang, sampai gandolan lah itulah orang Jawa bilang gandolan di dalam itu. Kadang-kadang sering kita jumpai ya, orang yang mazaknya itu sampai 3 hari nggak mati-mati. Ya itu karena faktor mungkin tidak beriman, mungkin karena banyak dosa. Dan dia tahu konsekuensinya pada waktu itu. Tahu ketika dosanya ini besar, waduh saya belum istighfar. Akhirnya bertahan, ya, bertahan nggak mau dia ini nggak mau keluar. Ya tarik menarik dengan malaikat. Pernah ada orang ya, tetangga kami ini cerita, budenya, bude istrinya itu pamitan. Dulu ketika masih sekolah SMA, SMP, SMA itu pamitan sama kedua orang tua. Bapak, Ibu, saya pamit mau meninggalkan ajaran Islam. Masuk ke ajaran agama Nasrani. Ya salah kedua orang tuanya. Kenapa disekolahkan di sekolah yang bukan Islam? Kenapa disekolahkan ke sekolah Kristen? Akhirnya pamitan. Betapapun keras kedua orang tuanya melarang. Tapi namanya sudah hatinya ditutup oleh Allah. Sudah terus menerus menerima menerima itu kayak otaknya kayak dicuci sudah ya. Menerima motivasi, kemudian menerima iming-iming dari ajaran yang bukan Islam, akhirnya terpengaruh. Istilahnya terjustifikasi gitu ya.
Istilahnya itu dia itu seperti sudah dicuci otaknya karena memang minim pengetahuan Islam. Ya. Di sini pentingnya kita itu menjaga iman, jangan sampai konsumsi hal-hal yang merusak itu, hal-hal yang merusak akidah ini jangan sampai terlalu banyak mengalahkan konsumsi kita pada hal-hal yang menguatkan iman. Ada seorang dzurriyyah Rasulullah ya. Dzurriyyah Rasulullah ini sekolahnya sekolah Kristen dulu itu. Ketika disekolahkan di sekolah Kristen, beliau ini tanya sama ibunya, kenapa Mi saya kok disekolahkan di sekolah Kristen? Apa nggak ada sekolah lain? Loh kan kamu setiap malam sudah ngaji, gitu. Sudah menerima wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, pelajaran agama dari ayahnya sendiri, dari guru-gurunya setiap malam. Gak apa-apa sudah kamu ke situ. Nah, kalau sudah seperti itu ya gak masalah ya. Tapi kadang-kadang mungkin kalau bukan dzurriyyah Rasulullah, bingung juga itu. Kalau bukan dzurriyyah Rasulullah ya. Ya akhirnya ketika ada di sekolahan disindir-sindir sama gurunya. Gurunya mengatakan, heran saya kenapa ada agama yang melarang makan babi. Padahal babi itu nikmat dagingnya katanya gitu. Nah terus merasa disindir, Habib ini bilang, iya Pak saya juga heran. Kenapa Allah menciptakan setan? Kenapa ya Pak ya? Kan kalau tidak ada setan kan masuk surga semuanya. Kata gurunya, ya memang ujian. Jadi Tuhan menciptakan setan memang ujian. Untuk menguji keimanan manusia. Lah kan sama saja Pak. Antara setan dengan babi. Ini ada daging yang super kemol-kemol itu, yang hewan yang gemoy seperti itu. Dagingnya banyak, lemaknya banyak. Kalau kata orang-orang yang sering mengkonsumsinya memang enak. Ini kan sebagai ujian. Ujian untuk kita itu memegang teguh ajaran kita ya. Ini dimakan atau tidak, dimakan atau tidak. Kalau kita berpegang teguh pada ajaran kita kan berarti lolos. Lulus dalam ujian kan seperti itu. Alhasil kita kembali pada yang tadi. Ini budenya tetangga ini akhirnya masuk Kristen juga. Nah, ketika sudah usia lanjut ya, sering loh disindir-sindir sama kawan-kawannya, diajak secara halus. Bu, jenengan ini Bu, lebih pantasnya kudungan. Pakai kerudung daripada rambutnya dibiarkan tergerai gitu. Daripada hanya digelung ke belakang. Ya, tapi ya namanya sudah ditutup hatinya. Ya karena dulu ketika zaman masih masih belajar, konsumsi dari pendidikan agama, konsumsi ruhnya, untuk masalah pengetahuan syariat, pengetahuan tauhid yang mendalam itu kurang. Akhirnya ya sudah tercuci otaknya, tetap sampai mati. Ketika matinya pun menyedihkan. Ya, dia teriak-teriak, aduh, mati aku saiki, mati saya sekarang. Aduh, itu teriak-teriak kayak gitu. Ya karena memang melihat bentuk malaikat yang mau mencabut nyawanya. Kemudian dia sebenarnya nggak mau mati. Kalau umat Islam itu kan ketika meninggal dunia biasanya ditunggui sama ditalqin Allah atau ditalqin la ilaha illallah. Mungkin terlalu panjang ditalqin pakai nama Allah saja ya. Allah, Allah, Allah. Nah kalau orang-orang yang non muslim ketika meninggal dunia ini biasanya ya, ditinggal jauh ya. Saya ada informasi kayak gitu. Dimasukkan kamar dikunci. Kasihan ya. Ya itu. Akhirnya
karena memang nggak mau mati sebenarnya ya, terjadi tarik menarik antara dia dengan malaikat. Dia nggak mau keluar, malaikat tetap kamu harus mati sekarang. Wah, sampai nazaknya, sampai botang banting gitu sudah. Kalau mohon maaf saya terkena flu berat ini. Sebentar ya. Wan nasyitati nashta ay wal malaikatil lati tahullu nafsal mu'mini hullan rafiqan fataqbiduha kama kama yunshatul iqalu min yadil ba'ir wa tanshatu ruhul mu'mini bil khuruji ilal jannah. Malaikat yang mencabut nyawa mukmin ini mencabutnya ini dengan cara yang sangat halus, pelan-pelan. Dalam kitab yang dikarang oleh dalam kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diterangkan lengkap ketika nyawa dari seorang kafir dan orang mukmin ini keluar dari tubuh itu diterangkan secara lengkap. Di situ ada hadis yang disebutkan ya, ketika nyawa mukmin ini mau keluar, mau dicabut oleh malaikat. Nah, malaikat ini mau nyabut dari ubun-ubun. Nah, kemudian amalnya kepala ini menghalangi. Jangan dari sini. Kemudian mau mencabut dari mata. Amalnya mata berkata, ini mata biasa melihat Al-Quran. Jangan dari mata, cari tempat lain. Dari mulut. Dari mulut mau dicabut, amalnya mulut bilang, ini mulut biasa dibuat untuk berzikir, biasa membaca Al-Quran, dan lain-lain. Maka cari saja tempat yang lain. Begitu pindah ke tangan. Mau nyabut dari tangan, ini amalnya tangan menghalangi. Jangan dari sini. Ini biasa sodako dan mengelus kepala anak yatim. Namanya gitu. Nah, hasil malaikat ini bingung. Ini mau mati apa enggak sih? Akhirnya kembali ke langit ya. Lalu menghadap Allah. Bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya mencabut ruh seorang mukmin ini. Oh, gampang, tulis saja namaku di tanganmu. Kemudian nama Allah ditulis di tangannya. Tunjukkan ke matanya. Ketika melihat nama Allah, maka ruhnya keluar sendiri. Itulah ruh seorang mukmin. Ya. Begitu keluar, langsung ada ada barisan malaikat yang saling berhadapan sejauh mata memandang. Ruh ini keluar, kemudian dibungkus dengan kain sutra yang super halus dan baunya wangi. Lalu dibawa, diarak ya, dibawa ada malaikat berhadapan yang membentuk jalan gini, kemudian dibawa berjalan oleh malaikat Israel, lalu naik ke atas langit. Di tengah-tengah langit itu, di tengah sebelum mencapai langit, malaikat yang lalu lalang ini tanya, jiwa siapa itu, ruh siapa? Oh, ini Fulan bin Fulan, harum sekali. Ya, ini husnul khotimah. Itu. Kemudian ketika mencapai pintu langit, dibukakan pintu, lalu jalan-jalan ke dalam langit itu melihat-lihat ya, melihat surga, melihat neraka. Ini neraka tempatmu kalau tidak taat. Untung kamu taat, jadi kamu masuk surga.
Nah, akhirnya setelah itu dikembalikan ke alam kuburnya. Dikembalikan ke kuburnya, itulah nyawa orang mukmin. Kalau orang kafir sudah tadi matinya sulit, ya, diceritakan tadi itu tarik menarik antara dia dengan malaikat sampai ketika sudah keluar badannya ini ruhnya baunya busuk, ya, karena jeleknya amal yang ia lakukan, amal kekufuran terutama, ya. Setelah itu dia ini dibawa berjalan di antara malaikat yang berhadapan-hadapan yang jumlahnya banyak sampai sejauh mata memandang, dan dia dibungkus dengan kain yang sangat kasar, karung goni lah kalau sekarang ini. Kemudian ketika dibawa terbang, malaikat yang lalu lalang di atas di angkasa itu menutup hidung. Oh, bau siapa ini? Kok sangat busuk sekali. Oh, ini Fulan bin Fulan. Oh, ini Korun, Haman dan lain-lain ini. Firaun. Aduh, begitu sampai di pintu langit, malaikat salam, siapa itu? Ini adalah Fulan bin Fulan. Oh, mati kafir itu. Tidak, saya nggak akan bukakan pintu. Kembalikan saja. Lah malaikat mau mengembalikan nyawa ini kan, dari tadi itu sudah ngempet malaikatnya. Ngempet bau busuk itu. Udah dilempar. Dilempar jatuh ke dalam kuburannya. Makanya ada salah satu ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah itu seakan-akan terjun dari langit. Yaitu memang dilempar. Ruhnya suruh kembali sendiri karena malaikatnya sudah nggak betah, ya. Ngempet bau busuk. Inilah kisah malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Tapi ya walaupun sangat halus mencabutnya, tetap merasa sakit, ya. Masih merasa sakit. Nabi itu pernah minta kepada Allah supaya rasa sakit menjelang kematian, ya, ketika nyawa dicabut itu ditanggung oleh Rasulullah, ya. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, ya. Seluruh rasa sakit ketika nyawa dicabut ini timpakan kepada saya, ya Allah. Timpakan supaya umat saya itu mati tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Itu kata Rasulullah. Tapi ya nggak bisa. Nggak bisa. Terus ada kisah lagi Nabi Idris. Nabi Idris ini kan nabi yang sangat cerdas. Beliau pada waktu ketemu dengan malaikat Israel minta nyawanya dicabut. Kemudian minta dikembalikan lagi. Nah, kemudian malaikat Israel, kok seperti itu aturannya, permintaannya. Ya namanya juga saya minta, boleh nggak? Akhirnya laporan sama Allah, ya. Ya silahkan, ya. Begitu nyawanya dicabut, terus dikembalikan lagi, kata Nabi Idris, kok sakit sekali seperti ditusuk 1000 pedang, katanya. Jelek langsung, ya, 1000 pedang seperti menusuk, rasanya seperti itu. Kata malaikat Israel, ya, itu sudah sangat halus, saya sudah sangat hati-hati, tapi kok tetap sakit, ya gitu, ya. Nabi pernah bersabda, ya kurang lebih keterangannya intinya adalah ketika nyawa itu dicabut seperti dikuliti hidup-hidup, katanya gitu. Kita kalau di ujung jari ini ada kulit yang terkelupas itu, ya. Terus kita lepas itu, ya itulah rasanya, katanya. Tapi ada orang yang mati itu tidak merasakan sakit, itu memang ada. Contohnya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu nyawanya keluar itu dia nggak kerasa.
Jadi sakitnya seperti digigit semut gitu aja terus nyawanya hilang gitu. Kemudian ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada seorang ulama ya, ketika beliau meninggal itu ada salah satu kawannya yang bertanya ya, yang ketemu dalam mimpi kemudian bertanya, kamu kok meninggalnya bagaimana prosesnya itu? Saya meninggal itu dalam keadaan belajar, dalam keadaan membaca kitab. Sampai nggak terasa nyawa saya sudah melayang. Memang ada yang seperti itu ya. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Ya Allah.